ya kita kan datang mau nanya, ya terutama ini foto ijazah berkacamata ini sejak kapan? Ada nggak di zaman di bawah tahun 90 ada foto ijazah berkacamata? Atau hanya spesial untuk Joko Widodo yang akan menjadi pada saat itu sudah tahu mau jadi presiden kan? Itu juga, aduh tahe. Nah selanjutnya ya kita akan lihat. Nah bahkan sekarang saja ya saya kira ini tahun 2021 di teknik ITB ya, kalau ini masalah kacamata ya, itu ternyata masih berlangsung syarat itu gitu loh. Makanya saya bingung kok ada ijazah seseorang yang menggunakan kacamata fotonya ya. Sementara di ITB saja itu di UI nih ya, di UI Fakultas Teknik UI pakaian formal dan tidak berkacamata. Ya itu dia. Terus fisika teknik ini fisika ITB yang saya cari juga ya. Pas foto menghadap ke depan, memakai jas plus berdasi, tidak menggunakan aksesori plus kacamata. Tetap mereka. Kenapa UGM berubah dan kapan? Itu kita ininya sejak kapan berubah. Jadi kalau kita bisa dapatkan dokumen dari UGM itu ya, karena UGM belum tentu mau terbuka ya untuk membuka syarat itu. Harusnya kan terbuka saja kalau benar kan ijazahnya Jokowi kan. Nah karena zaman saya itu nggak boleh gitu, ketat sekali, bahkan jilbab pun nggak boleh karena telinganya pun harus dibuka zaman itu kan. Karena memang secara ilmiah bentuk telinga itu merupakan data juga ya, data yang penting untuk identifikasi. Terus bentuk rahang itu penting ya, otot-otot sekitar mata itu penting gitu loh, bukan karena apa-apa ya, memang itu penting untuk data ya, untuk identifikasi. Nah itu teknik fisika ITB. Terus ini UIN Sunan Kalijaga ya, ini dia. Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting dan lainnya ya. Nah inilah ya 2021. Kacamata nggak boleh di UIN Sunan Kalijaga. Terus yang lain. Ini dari Unair ya. Tidak menggunakan kacamata, aksesoris, anting-anting berlebihan dan lainnya. Jadi saya bingung juga ya, dari banyak universitas besar itu nggak boleh gitu. Saya yakin sampai sekarang, bukan hanya 2021 ya. Terus ini dari Udayana ya, Udayana. Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting, serta aksesoris lainnya. Udayana ya, tadi sudah kita Unair ya. Terus ini ITS ya, ITS ini informasi akademiknya. Persyaratan yudisium, foto 3x4 berpakaian resmi tanpa kacamata. Jadi memang ya ternyata masih sama seperti zaman saya ya di UGM ya, sekarang juga. Terus ini Udayana. Terus ini apa ini? Brawijaya ya, UB Brawijaya. Nah, di sini juga dikatakan tidak memakai kacamata. Brawijaya. Jadi sudah banyak kita survei. Terus ini juga ini Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik. Di sini juga foto hitam putih berjas resmi tanpa kacamata. Undip juga. Jadi bingung kita. Tiba-tiba saya lihat di UGM ya, lain sendiri dia, lain sendiri, tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung, sejak kapan ini berubah UGM ini ya, tidak memakai kacamata hitam. Yang lain, universitas yang lain yang saya survei, bahkan saya sampai tanya itu ke ChatGPT, universitas apa saja yang membolehkan kacamata, syarat yudisium. Katanya kasusnya kasus Joko Widodo yang membolehkan. Oh ya, kacau ini. Nah ini kalau kita lihat di UGM, inilah syaratnya ya, tahun
2020 ya, tidak memakai kacamata hitam. Ada hitamnya. Jadi boleh kacamata tetapi jangan hitam. Berarti kalau biru boleh ya, kuning ya, terus jingga atau apa itu ya kan, merah, kuning, hijau, pokoknya jangan hitam ya. Jangan pakai kacamata hitam. Kalau kalian pakai kacamata kuning, hijau, biru, ya keabuan, terus kacamata abu-abu boleh kalau menurut UGM ini, karena syaratnya tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung sejak kapan ini berubah ya. Apakah berubah demi fotonya Joko Widodo? Bingung juga kita. Kacau, kacau. Aduh. Coba kita tanya nanti pada saat halal bihalal ini sama apanya ya. Pertama, ada nggak foto ijazah yang berkacamata selain Joko Widodo di bawah tahun 90 lah dulu. Saya 98 aja harus dilepas kacamatanya kan gitu teman-teman itu ya. Tempat foto kan biasanya kita sama-samaan itu. Terus saya lihat juga ijazahnya yang punya berkacamata katanya dilepas tahun 98 ya. Kita tanyakan ya, sejak kapan itu boleh berkacamata asal jangan kacamata hitam di UGM. Kita akan tanyakan itu ke Bu Ova kalau ada ya. Jangan-jangan karena kita tahu nanti 15 April mau datang, nanti atar-atar pergi dinas kemana-mana, ya kan? Atau kita dihadang nanti di apa itu oleh Satpam, di apa itu, di depan gerbangnya itu kan, gedung pusat itu, tempat rektor itu. Ya jangan begitulah. Ya kita kan datang mau nanya, ya terutama ini foto ijazah berkacamata ini sejak kapan? Ada nggak di zaman di bawah tahun 90 ada foto ijazah berkacamata, atau hanya spesial untuk Joko Widodo yang akan menjadi pada saat itu sudah tahu mau jadi presiden kan? Itu juga, aduh tahe. Yang lain pun nggak boleh sampai saat ini. Ya Pak tahe. Oke, kita akan analisa kenapa dikatakan berkacamata. Kita nggak boleh secara mata, kita harus pakai program ya. Nah inilah programnya ya, namanya edge detector ya, artinya pendeteksi tepi. Kalau ada objek di situ maka tepi-tepinya itu akan terdeteksi gitu ya. Itulah edge detector, algoritma yang sudah lama ya. Apalagi kalau kita nanti punya yang hasil scanan ya, ini aja terdeteksi dia ada objek gitu di matanya ya. Apalagi kalau kita punya scan-scanan langsung ya dari Joko Widodo, kita scan ya kelihatan itu kacamata. Tetapi di persidangan nggak boleh begitu, nanti akan ditanya hakim, apalagi jaksa dan hakim ya, dari mana Anda ketahui itu kacamata? Apa yang membuat Anda yakin? Itu kan mata Anda bisa optical illusion dan lain-lain ya. Nah, itu alasan-alasan biasanya. Makanya kita harus buktikan secara ilmiah ya, menggunakan algoritma pendeteksi tepi ya. Coba kita mulai pakai yang paling sederhana, Sobel ya di sini. Nah, ini dia kan di sekitar ini bentuk kepalanya. Nah, di sini ada sesuatu ya. Itulah keliling dari frame yang terdeteksi ya. Terus kemudian algoritma berikutnya adalah Kenny ya. Ini juga kita ini ya, di depan apanya ada sesuatu di sini. Ya inilah objek itu yang namanya frame dan lensanya. Terus pakai Prewit kita. Nah ini juga dapat tetapi lebih tebal ya dia. Terus yang lain, nah ini juga dapat ya. Jadi hasilnya memang akibat resolusi rendah itu saudara ya, karena memang dia di foto dari monitor ya, akhirnya ya, seperti cacing ya, tetapi meskipun dapat dia di sini objek itu ya. Coba kalau kita dapat scan ya bisa kita ini deteksi langsung tepi-tepi dari frame maupun kacamatanya itu. Sekarang Kirs ya, juga dapat ya meskipun resolusi rendah. Freychen ini yang terakhir. Nah ini dapat.
Terus kita juga untuk mengidentifikasi biasanya pakai key points ya di sini. Nah ini ya, di sekitar mata itu ada titik-titik kunci ya yang perlu untuk dianalisa gitu. Jadi itulah apa ya, harusnya Bu Ova Emilia dan Dekan Pak Dr. Sigit ya, Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, dan Dr. Sigit Sunarta, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya ya yang akan kita konfirmasi nanti, terutama ini ya, ini juga fatal ini ya. Kapan UGM membolehkan seseorang ya foto untuk ijazah dan dia berkacamata? Sejak kapan itu? Kalau boleh 1985, mana dokumen yang membolehkan? Itu pasti terdokumentasikan. Tahun 1985 syarat foto ijazah, kita perlu meminta itu. Yang kedua, ya pembuktian ada nggak selain Joko Widodo ini tahun 1985 foto ijazahnya berkacamata? Kenapa? Secara sains itu nggak boleh gitu loh. Lebih baik tidak, bukan lebih baik ya, harusnya tidak. Kenapa? Ya otot-otot di sekitar mata kita ya, kedua mata kita itu penting untuk identifikasi, pengenalan wajah. Dan itu kalau ditutup oleh frame maupun lensanya, maka identifikasi menjadi terganggu. Begitu kan harusnya Bu Ova dan Pak Sigit yang terhormat ya. Kalau memang sudah kejanggalan-kejanggalan ini menurut Bapak dan Ibu sekalian, ya jujur saja sudah gitu. Dari jenis font sudah kita lihat ya, tahun 1986 aja nggak secantik itu. Terus logo tadi ya, logo ini, bayangkanlah logo ini cantik kali untuk 1985, 1986 saja masih itu ya, tadi yang saya tunjukkan ya ini ya. Nah, dari sini aja sudah tahun itu ya masih seperti itu, logik apanya ya, teknik percetakannya mungkin UGM ya memesan ya, mungkin ada yang tinggi tetapi UGM memesan yang seragam ya seperti ini gitu loh. Jadi dari sini saja sama-sama Fakultas Kehutanan kita udah melihat perbedaannya. Kok di tahun 1985 itu logonya jauh lebih cantik ya, sudah ada warna kuning-kuning keemasan. Kalau 1986 kok masih begini? Kan itu perlu dijawab sama UGM. Belum lagi ya UGM harus menjawab, kok tidak ada di lembar pengesahannya itu tanggal dosen penguji ya, mana ada skripsi tidak ada lembar dosen penguji ya, tanda tangannya. Yaitu sama dengan toilet paper. Banyak sekali yang perlu kita pertanyakan. Belum lagi tentang tanda tangan gitu loh, banyak sekali. Sebaiknya udahlah UGM mengatakan apa adanya, as it is gitu, tanpa intervensi politik ataupun apapun ya sudah gitu loh, mengaku saja gitu, as it is gitu ya. Jangan lagi bersembunyi dengan udah ada dokumennya, dokumen yang kelihatan saja sudah berbeda, apalagi dokumen yang belum kita lihat kan.